Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai halatu ahlil haqiqah ma'allah, yaitu kondisi ruhani para ahlul haqiqah dengan Allah yang ada di dalam buku Menjelang Ma'rifah seperti yang ada di tangan saudara-saudara sekalian. Ini satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Ibnu Abbas, man adda ila ummati hadithan lituqama bihi sunnatun au tuslama bihi bid'atun fahuwa fil jannah. Ya, siapa yang menyampaikan kepada umatku satu hadis dalam rangka menegakkan sunnah. Sunnah adalah ucapan, tindakan, akhlak, dan ajaran-ajaran beliau, itu namanya sunnah. Au tuslama bihi bid'atun, atau dalam rangka untuk menolak atau melawan bid'ah. Bid'ah ini adalah sesuatu yang diada-adakan dari di luar ajaran-ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat subuh waktunya siang hari, ya itu namanya bid'ah. Nah, makanya para ulama membagi bid'ah itu ada yang dolalah, tersesat, ada yang hasanah. Nah, atau boleh jadi bahwa segala apapun yang baik yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain, man sanna sunnatan hasanah. Lah, orang yang membangun tradisi kebajikan itu bukan bid'ah, justru itu namanya sunnah. Ya, apa saja. Jadi harus itu sebenarnya dasarnya, bukan asal dikit-dikit bid'ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perspektif dunia ma'rifah, maka orang yang melakukan itu semua sebenarnya adalah suasana tajarrud, suasana tajrid lillah, suasana hanya jadi hidupku ini, pandanganku hanya dalam rangka untukmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau dalam dan sekaligus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, tawakul, ya, tawakal, dan sekaligus mawujud bukti atas keimanan, yaitu cinta kepada Allah. Jadi cinta itu pertimbangannya bukan enak dan tidak enak, tapi memang mencintai segala apa saja yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puncak cintanya dan kekasihnya, maka seluruh perilaku, ucapan, tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dicintainya. Nah, itu. Jadi itu makna cinta yang sesungguhnya. Maka di ayat lain di dalam Al-Quran disebutkan, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian semua mencintai Allah, ikuti aku, karena seluruh apa yang aku katakan, yang aku lakukan, yang aku ekspresikan dari jiwaku, itu semuanya dicintai oleh kekasihku, yaitu Allah Rabbul Izzah. Jadi ini adalah cara memudahkan kita mencintai Allah dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah, coba kalau tidak ada Rasulullah SAW, orang mencintai Allah itu dengan caranya sendiri, lalu ngawur cintanya,
Nah, itu namanya disebut cinta buta, cinta yang ngawur, tidak didasari oleh pengetahuan yang benar. Cinta dan kebenaran itu selalu bersanding. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau mengatakan, ay bunayya ya'lam anna habibal qulub subhanahu idza habba 'abdan atla sirrah ala jalali qudrati wa harraka qalbah bimirwahi dzikri minnatih wa saqahu syurbata min ka'si mahabbatih. Jadi Allah apabila mencintai hambanya, maka seluruh kudrah, kekuasaan Allah itu ditampakkan di dalam batinnya paling dalam. Ya, ditampakkan betul azamatuhu, qudratuhu, ya. Lalu hatinya digerakkan untuk menyongsong anugerah Allah yang begitu melimpah. Hatinya bergerak, itu tandanya seorang hamba sedang dicintai oleh Allah. Nah, apakah hati kita diam? Apakah hati kita tertutup? Bahkan hati kita berpaling, naudzubillah. Itu yang membuat kita tidak bisa menyongsong anugerah Allah. Tentu saja tidak ada cinta nanti. Nah, kemudian wasaqahu syurbatan min ka'si mahabbatih, lalu diberi minuman dari gelas-gelas cintanya. Ya, gelas-gelasnya terdiri dari cintanya Allah. Tentu ini hatta yuskirahu bihi an ghairi, sehingga dia mabuk. Ya, mabuk dengan gelas cinta yang isinya adalah muatan-muatan cahaya, tentu saja. Itu membuat dia lupa segala-galanya kecuali hanya Allah saja. Wa ja'alahu min ahli unsih wa qurbih wa suhbatih. Allah menjadikan hamba yang dicintai ini senantiasa merasakan keintiman mesra dengan Allah. Sebuah dialog batin yang terus menerus. Coba, itu bukan hanya indah, ini sesuatu yang dahsyat. Kedekatan, kemesraan. Antara kekasih dan yang dicintainya. Dan ini semua adalah bentuk cara si hamba ini menyongsong cintanya Allah. Hatta la yusbiru an dzikri rabbih wa la yakhtaru ahadan wa la yashghula bihi bi syai'in duna amri. Jadi dia juga tidak ada pilihan kecuali pilihannya ya Allah saja. Dan sesuatu yang dipilihkan Allah itu terindah, benar dan indah. Dia tidak memiliki aktivitas kecuali aktivitas menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu saja. Itu soal aktivitas, soal hatinya. Wah, itu luar biasa. Makanya Abu Bakar Al-Wasiti radhiyallahu an, beliau mengatakan manzilatul hub aqdam min manzilatil khauf. Faman arada dukhul fi usbati ahli al-mahabbah falyuhsinidz dzan billah waliya'dhuma hurmatuh. Jadi Abu Bakar Al-Wasiti menyebutkan posisi cinta itu mendahului posisi khauf, rasa takut. Kenapa? Ya, kenapa? Karena cinta ini akan melahirkan suasana seseorang itu digiring untuk husnudzan yang seperti kemarin kita bahas, ya. Dia husnudzan kepada Allah. Karena tanpa husnudzan kepada Allah tidak muncul kebahagiaan dan kemesraan. Itu adalah suasana yang dialami oleh para pecinta. Nah, ini gambaran yang luar biasa. Tentu saja kita sering mendengar satu hadis yang sahih
betul ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza habba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, ya, hambanya kok saat itu Allah mencintai, pertama kali yang dipanggil adalah malaikat Jibril. Jibril, ya, aku mencintai si fulan itu. Cintai dia. Nah, fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh fayuhibbuhu alus sama thumma yudau lahul qubul fil ard. Lalu ketika Jibril sudah mencintainya, dia publish di kalangan penghuni langit yang terdiri dari para al-arwah al-muqaddasah, roh-roh suci, para malaikat, para yang di sana isinya adalah ahlus sama, itu adalah seluruh orang-orang yang rohnya intim sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rohnya hanya kepada Allah. Ahlus sama itu. Fayaqulu innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Ya. Allah sedang mencintai si fulan, kalian semua cintai dia. Maka seluruh ahlus sama mencintainya. Baru tsumma yudau lahul qabul fil, baru di muka bumi ini menerima untuk mencintai si fulan. Jadi tanda-tanda orang itu beriman itu adalah mencintai orang atau kekasih yang memang itu dicintai oleh Allah. Jadi kecuali yang tidak mencintai siapa? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Jadi orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu pasti tidak suka, tidak cinta kepada wali-walinya Allah. Itu hati-hati, ya. Makanya, tapi ya walinya Allah itu yang menentukan Allah, bukan ditentukan oleh sosial media, bukan ditentukan oleh judul, ya. Bukan ditentukan oleh klaim, wah ini asal, wah ini dia wali. Jangan gampang mewalikan orang, ya. Itu Allah itu kan prerogatifnya Allah, ya. Kita mungkin hanya mendengar dari para aulia juga yang kekasih-kekasihnya Allah yang karena ada frekuensi, jadi yang mengenal mereka adalah orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama, sesama kekasih Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Kalau Allah marah, ya, kepada seseorang, Jibril juga yang dipanggil. Jibril. Aku lagi jengkel, lagi marah pada si fulan itu. Fayubghiduhu Jibril thumma yunadi fi ahli sama innallaha yubghidu fulanan fa abghidhuhu thumma tudau lahul baghdha fil ard. Begitu juga itu disampaikan kepada ahlus sama, lalu ahlus sama pun marah. Bayangkan kalau Allah marah pada hambanya itu, penghuni langit saja marah, baru penghuni bumi juga ikut marah pada dia. Kecuali yang tidak marah adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Gitu. Melihat orang yang dimurkai oleh Allah, tentu saja orang itu banyak hidupnya melanggar aturannya Allah, tidak menghargai Allah, tidak mencintai Rasul, tidak mengikuti jejak Rasul. Ya, dengan zahiran wa batinan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai seperti itu. Jadi
Ini banyak sekali, ini karena soal hubungan mahabbah para arifun ini. Ya. Apa sebenarnya tanda-tanda wa ma alamatul muhib? Tanda-tanda pecinta itu seperti apa? Qala istiqlalu katsir min nafsih wa istiktharul qalil min habibih. Tanda-tanda diantaranya adalah meminimalisir peran dirinya. Tidak ada para pecinta itu memamerkan cintanya. Tidak ada merasa lebih daripada orang lain atau apa. Itu para pecinta sejati kepada Allah itu. Dia mengikuti akhlak dan adabnya Rasulullah yang diwariskan kepada para ulama billah, yaitu para sufiyah, para masyayikhus sufiyah. Itu mereka yang diwarisi apa ya? Ulumul bawatin, ulumul zawahir wal bawatin, yang berhubungan dengan aturan-aturan ilahiyah. Ya, lahir dan batin. Dan di sana ada puncak pengetahuan, yaitu tentang cinta. Tentu mereka semua merasa tidak memiliki apa-apa dan tak berdaya. Karena semuanya dari sang kekasih, yaitu Allah. Bukan dari dirinya. Itu yang disebut istiqlalul katsir min nafsih wa istiktharul qalil min habibih. Semuanya dari kekasihnya, yaitu Allah. Lalu hidupnya serba alhamdulillah saja. Malu kalau tidak mengucapkan alhamdulillah dia. Dalam kondisi kejepit, terdesak nikmat Allah, sayangnya Allah, rahmatnya Allah tidak bisa dihingga, tidak bisa dihitung. Ya, jangan sampai ketika kejepit seseorang menganggap apakah berkurang ya nikmatnya Allah. Anda tidak bisa menghitungnya tetap. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gambaran suasana yang apa ya, yang dialami para kekasih-kekasih Allah. Tentu kisah-kisah cinta. Ya, ini bukan sesuatu yang fiktif, tetapi nyata betul. Kisah-kisah cinta para aulia, para asfiya, ya, itu luar biasa. Dan itu juga tidak bisa difahami dengan sekadar logika filosofis. Itu hanya bisa difahami dengan logika bil kashfi wal hubbi, dengan mukasyafah dan cinta. Bil kashfil qalbi, dengan mukasyafah jiwa, hati yang tersingkapkan, lalu di sana menemukan sang kekasih dengan luar biasa. Tentu menyongsongnya ini dengan disiapkan pengetahuan dan penghayatan. Penghayatan saja tanpa pengetahuan, nanti merasakannya menjadi bingung dan salah. Pengetahuan saja tanpa penghayatan, nanti ngelamun sudah mencintai. Wah, aku ini pecinta Allah, ternyata baru ngelamun mencintai Allah. Ya. Jadi itu ya, ada satu kisah, qara'a wahidun baba mahbubih faqala min dakhil bab man anta, qala ana anta, faqala ya ana udkhul. Suatu ketika ada seorang yang majzub ini. Majzub itu orang yang jadab. Orang jadab itu bukan yang nganeh-nganehi lalu Anda anggap jadab loh ya. Itu orang yang tergila-gila. Hatinya sudah ditarik oleh tarikan ilahiyah. Jadzaba yujadzibu tajziban. Nah, jadi dia mengalami sebuah tarikan cinta yang luar biasa sehingga dia kayak linglung gitu.
Ada cinta nggak di sana? Ada fana nggak? Ada musyahadah nggak? Nah, baru nanti akan ada ma'rifah di sana. Tanpa demikian, mungkin kita hanya klaim, kita hanya mengklaim tentang mahabbah. Ya, maka ketika seseorang memasuki pintu, ketuk pintu, qara'a wahidun baba mahbubih, pintu kekasihnya, ya. Maka dari dalam dia ditanya, siapa itu? Aku, gitu. Aku siapa? Gitu. Aku adalah kamu. Gitu. Maka sang kekasih dari dalam mengatakan, masuklah wahai aku. Itu pasti bahasa cinta. Ya. Jadi yang menyatu aku dan kamu itu bukan wujudnya, ya, tapi syuhudnya. Maka para ulama itu lebih, para ulama sufi yang terutama Abu Yazid Al-Ghazali dan seterusnya itu lebih senang menggunakan kata wahdatus syuhud. Karena yang menyatu adalah syuhud. Syuhud itu adalah penyaksian jiwa. Itu. Ya. Bukan wahdatul wujud. Walaupun wahdatul wujud itu artinya bukan menyatunya dua wujud sebenarnya. Wahdatul wujud itu bukan menyatunya dua wujud atau banyak wujud menjadi satu. Itu mustahil. Kenapa? Karena hakikat wujud hanya satu. Bagaimana bisa ada banyak wujud? Yang berhak punya sifat wujud kan Allah. Yang lain bukan wujud. Tidak berhak memiliki sifat wujud. Tapi wujud relatif yang semu. Dan itu sama dengan tidak ada sebenarnya. Sama dengan tidak berwujud. Maka kata wahdatul wujud itu diartikan dialah satu-satunya wujud. Bukan bersatunya banyak wujud. Dialah satu-satunya yang wujud. Nah itu loh. Itu dari perspektif filosofisnya. Tapi dalam praktek amaliyahnya, yang wahdah adalah syuhudnya, bukan wujudnya. Jadi harus ini cara menyatukan soal wahdah dalam filsafat tasawuf falsafi dan tasawuf syuhudi atau amali. Nah itu, jadi nggak bisa kita persepsi logik ini kita paksakan di hati, yang di hati kita paksakan di logik. Itu memiliki frekuensi masing-masing. Penyatuannya di mana? Oh, secara ilmiah, intelektual itu begitu kajiannya. Secara practically, syuhud itu penuh dengan cinta, fana, ma'rifah. 3 ini. Ini adalah yang menjadi karakteristik syuhud. Sehingga seseorang hanya mengatakan, engkaulah satu-satunya. Sudah. Ya, engkaulah satu-satunya, yang lain nggak ada. Fana. Demikian ya, saudara-saudara sekalian, kajian ini. Selebihnya Anda renungi di dalam buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.